Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini tentang su'ul khotimah. Su'ul khotimah adalah penutup kehidupan dunia yang buruk. Seperti seseorang meninggal dunia dalam keadaan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Su'ul artinya jelek atau buruk, dan khotimah artinya penutup. Yang dimaksud dengan su'ul khotimah adalah penutup kehidupan dunia yang buruk. Seperti seseorang meninggal dunia dalam keadaan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun orang yang meninggal ketika sedang melaksanakan maksiat. Sahabat muslim, tidak diragukan lagi, demikian ini akhir kehidupan yang menyedihkan. Selalu dikhawatirkan oleh orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah menjauhkan kita darinya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terkadang nampak pada sebagian orang yang sedang sakratul maut tanda-tanda yang mengisyaratkan su'ul khotimah, seperti menolak mengucapkan syahadat, justru mengucapkan kata-kata jelek dan haram, serta menampakkan kecenderungan padanya. Kisah yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, bahwa ada seseorang saat sakratul maut, dia diingatkan mengucapkan La ilaha illallah. Lalu orang itu menjawab, apa gunanya bagiku? Aku pun tidak pernah mengerjakan sholat karena Allah, meskipun sekali. Akhirnya ia pun tidak mengucapkannya. Al-Hafidz Rajab rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam menukil dari salah satu ulama, Abdul Aziz bin Abu Rawad. Beliau berkata, aku menyaksikan seseorang yang ketika hendak meninggal ditalkin, diajari la ilaha illallah, akan tetapi ia mengingkarinya pada akhir ucapannya. Kemudian Syekh Abdul Aziz bertanya kepadanya tentang orang ini. Ternyata ia seorang pecandu khamar, atau yang suka minum minuman keras. Selanjutnya Syekh Abdul Aziz berkata, takutlah kalian terhadap perbuatan-perbuatan dosa, karena perbuatan dosa itu yang telah menjerumuskannya. Hal serupa juga diceritakan oleh Al-Hafidz Aj-Jabi rahimahullah. Ada seseorang yang bergaul dengan pecandu khamar. Maka saat ajal akan tiba, dan ada seorang yang datang untuk mengajarnya syahadat, ia malah mengatakan, minumlah dan beri aku minuman. Kemudian ia meninggal. Sahabat muslim yang dicintai Allah, Al-Alama Ibnu Qayyim rahimahullah bercerita mengenai seseorang yang diketahui gemar musik dan mendengarkannya. Tak kala wafat menjumpainya, dia diingatkan, katakanlah la ilaha illallah. Tetapi dia justru mulai mengigau dengan lagu sampai kemudian mati tanpa mengucapkan kalimat tauhid. Beliau juga berkata, sebagian pedagang menggambarkan kepadaku tentang karib kerabatnya yang hampir meninggal, sementara mereka di sisinya. Mereka mentalkinkan la ilaha illallah, namun ia mengigau, ini murah,
ini barang bagus, ini begini dan begitu, sampai meninggal dan tanpa biasa melafazkan kalimat tauhid. Ibnu Qayyim berkata, Subhanallah, betapa banyak orang yang menyaksikan ini mendapatkan pelajaran. Apabila seorang hamba pada saat sadar, kuat, serta memiliki kemampuan, dia bisa dikuasai setan, ditunggangi perbuatan maksiat yang diinginkannya, mampu membuat hatinya lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla, menahan lisannya dari zikir, dan begitu pula anggota badannya dari menaatinya. Lalu bagaimana kiranya ketika kekuatan melemah, hati dan jiwa kacau karena sakitnya sakaratul maut yang sedang dialami. Sementara saat itu, setan mengarahkan seluruh kekuatan dan konsentrasinya dan menghimpun semua kemampuan untuk mencuri kesempatan. Sesungguhnya ini adalah klimaks saat itu. Hadir setan yang kuat, sementara si hamba dalam kondisi paling lemah. Siapakah yang selamat? Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dikehendaki. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Penyebab su'ul khotimah. Yang pertama, tasbib at-taubah, artinya menunda-nunda bertaubat. Di antara faktor-faktor penting penyebab su'ul khotimah, menunda-nunda bertaubat, yang menjadi salah satu faktor yang paling utama. Seseorang acap kali tenggelam dalam kenikmatan duniawi, menunda-nunda bertobat meski masih diberi kesempatan oleh Allah. Pada akhirnya, tanpa sadar, malaikat maut sudah menanti untuk menjemput ajalnya. Setelah itu, yang bisa dilakukan hanyalah menyesali seluruh hidup yang dihabiskan untuk berbuat durhaka kepada Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah, Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'min ayat 90-100. Yang kedua, ragu, kufur, dan mengerjakan bid'ah. Apabila seseorang meyakini sifat dan aktivitas Allah dengan pengertian-pengertian yang menyimpang dari kebenaran, maka besar kemungkinan ia tidak bisa menghindar dari su'ul khotimah. Banyak umat yang mengalami nasib seperti ini ketika mereka menciptakan bid'ah-bid'ah dalam agama Allah, menyimpang, menyeleweng, dan dari kebenaran, dan terjebak di dalamnya. Jika tidak segera bertaubat, dia akan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah dan membuat segala amal ibadahnya tertolak. Allah berfirman, dan orang-orang yang kafir, amal-amal mereka adalah laksana
fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila didatanginya, air itu tidak mendapatkannya sesuatu apapun, dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Quran Surat An-Nur ayat 39. Yang ketiga, tidak konsisten dalam ketaatan kepada Allah. Orang yang konsisten taat kepada Allah adalah orang yang diteguhkan keimanannya di dunia dan di akhirat. Merekalah yang akan menjadi penghuni surga. Sebaliknya, orang-orang yang selama hidupnya dipermainkan syahwat, mereka dipastikan su'ul khotimah. Allah berfirman, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Yang keempat, melalaikan sholat fardu. Sahabat muslim, jangan sampai sekali-kali meninggalkan sholat wajib yang 5 waktu itu. Yang kelima, mengentengkan zakat. Yang keenam, suka mencari aib orang lain. Yang ketujuh, durhaka kepada orang tua. Ini jelas sekali, sahabat muslim, bahwa berbuat durhaka kepada orang tua itu adalah dosa sangat besar yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, suka mengkonsumsi khamar, yang artinya orang tersebut suka bermabuk-mabukan, suka minum-minuman keras yang dilarang oleh Allah, melakukan dosa besar, keji, dan tidak mau bertaubat. Yang ke-10, suka berbuat zalim terhadap orang lain. Yang ke-11, bicara kasar dan kotor. Yang ke-12, jarang mengingat mati. Yang terakhir, ke-13 adalah gila harta. Cinta duniawi, tidak mengejar akhirat, selalu mengejar duniawi. Naudzubillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pembahasan kali ini tentang su'ul khotimah sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.